Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga dimudahkan semua urusan-urusan yang sedang dikerjakan. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang sedang sakit, baik itu sedang mencari obat kemana-mana, semoga diberikan solusi yang terbaik dari sakitnya, baik sakit medis atau sakit-sakit non medis, santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Semoga diberikan solusi penyelesaian yang nyata, yang bisa dilaksanakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupannya. Dan lebih-lebih dari harapan kami setelah mengalami kesembuhan pun, sebagai seorang manusia perlu nantinya mensyukuri daripada sebuah nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada pemirsa yang sakit tadinya begitu. Dan bagi pemirsa yang sedang memiliki banyak masalah, keluh kesah rumah tangga, perihal keluarga ataupun perihal lainnya, semoga diberikan solusi-solusi nyata yang nantinya pun bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kehidupannya. Dan lebih-lebih dari hal itu pun semoga diberikan kepahaman akan hal-hal yang perlu dijalankan dan yang perlu ditinggalkan tentunya. Dan sedikit pemirsa, di kesempatan ini kami akan mengulas di mana banyak fenomena setiap manusia awam terlalu cenderung sangat mencintai sosok manusia tertentu, di mana manusia-manusia tertentu itu dianggap sebagai manusia yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Dan di mana sosok ini banyak di Nusantara dan juga dari sosok-sosok manusia yang sangat mencintai daripada junjungannya tersebut, yaitu di mana junjungan-junjungan mereka dianggap sebagai seorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah dan dianggap sebagai manusia putih, di mana mereka mendapatkan amalan atau wirid-wirid tertentu, di mana fakta yang terjadi di kesempatan ini, salah satu dari netizen kami itu merasakan nyata di mana di saat dari suaminya melakukan perjalanan wirid-wirid yang diberikan oleh sosok hebat yang dianggap agung oleh manusia, diawali huruf H, 5 huruf yang sudah dibongkar di beberapa konten yang lalu di channel Padepokan Gaul, di mana setelah mengalami atau mengikuti ataupun bermahabbah sangat tinggi kepada sosok ini, bukan malah dampak baik yang didapatkan, akan tetapi setelah dilihat daripada seorang anak indigo, dari sosoknya diikuti daripada kodam-kodam siluman, setelah dari manusia ini mengikuti seorang manusia yang dikatakan putih, manusia yang dianggap alim, manusia yang dimuliakan tersebut. Benarkah atau hanya sebuah ilusi dari anak indigo tadi? Dan kebetulan sosok ini pun dikategorikan sebagai sosok yang dikenal sebagai ahlul bait daripada Rasulullah, katanya begitu. Dan setelah banyak mengikuti daripada perjalanan wiridnya ataupun dikir-dikirnya yang konon dikatakan tersambung sanadnya, malah dampak nyata dari keluarganya pun mengalami kocar kacir. Bahkan dia sendiri dengan mudahnya meninggalkan keluarga yang dulu dibangunnya dengan utuh, sekarang ditinggalkan cuma-cuma, seperti halnya tidak memiliki tanggung jawab semata kepada manusianya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingin menguak sebenarnya dari hal apa yang memawali jasad orang ini. Dan alhamdulillah kebetulan dari sosok ini bertempat tinggalnya juga di Yogyakarta. Dan semoga saja bisa dikuak, diambil hikmahnya, manfaatnya, dan lebih-lebih bisa dijadikan untuk pembelajaran bagi kita manusia yang awam ini. Semoga tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan kita di kehidupan akhir zaman ini. Dan kebetulan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Riki. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Mas. Sehat Mas Riki? Alhamdulillah sehat. Siap Mas? Alhamdulillah siap. Tambah ganteng, tambah putih sebenarnya. Alhamdulillah. Siap ya Mas? Iya. Mohon izin mendoanya pemirsa, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir dan bisa menguaknya dengan jelas hingga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin beliau, tolong dibantu dipindahin jasad orang yang dibuatnya bernama seluruhnya dikunci semuanya kata. Semakin terkunci. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin salah satu gaib terkuat yang menguasai jasad orang yang ada di fotonya bernama yang dahulu kala berasal dari sebuah wirid yang diberikan oleh seorang manusia utama atau dikenal sebagai Ahlul Bait. Dari salah satu kodamnya yang terkuat dalam jasad ini yang berpengaruh kuat. Tarik ke tangan saya. Semakin kuat maksudnya. Nyambung, semakin nyambung. Terus sambung, pita suaranya semakin mudah menguasai tubuh mediator ini. Memari yang tersambung semuanya lengkap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Otomatis menyesuaikan energinya lebih sesuai, tambah sesuai dengan tubuh mediator ini dan tidak berdampak apapun. Jika ini datang penyusup, otomatis tubuhnya akan terpotong-potong berkelas dilempar. Sallallahu ala Muhammad. Dengan golongan apa kamu? Golongan iblis. Loh, kamu iblis? Loh, saya tadi bermaksud menarik salah satu kodam dari sebuah amalan wirid yang diberikan seorang manusia pilihan utama atau dikenal di Nusantara ini sebagai Ahlul Bait dari baginda Nabi. Kok kamu yang ketarik ke sini jujur? Kalau bohong Nyatanya saya di sini. Kalau bohong terpotong-potong tubuhmu. Saya mengetahuinya. Dan ada urusan apa kamu? Saya ingin berdialog komunikasi. Sebenarnya apa yang terjadi dengan sosok yang saya maksudkan ini? Mengapa setelah daripada sosok manusia ini yang memiliki keluarga, lalu dari beliau ini sangat cinta kepada seorang manusia yang dianggap sebagai Ahlul Bait, di mana kecintaannya sangat luar biasa dengan fanatisme tinggi, hingga akhirnya malah kocar-kacir keluarganya. Bagaimana sih? Apa yang terjadi sebenarnya? Katakan dengan jujur. Dan dari kecintaannya itu, berbohong untuk makan terpotong-potong. Dia mencintai pada seorang Habib. Tapi dia lupa sama Tuhannya. Loh. Lebih mencintai seorang Habib itu. Nyanjungnya. Kalau bohong terpotong-potong kamu loh. Tidak. Terus, kamu sendiri berasal dari mana kok masih dan tubuh orang yang ada di foto tadi? Dari wirid-wirid yang dikasihkan seorang terkenal. Tahu dikenal Ahlul Bait tadi? Ya. Loh, kok bisa-bisanya? Kok munculnya malah kamu? Karena bukankah wirid-wirid yang dibaca itu kan wirid-wirid ala, mohon maaf, mungkin ala-ala kami Islami. Iya benar. Dianggap sebagai wirid putih. Ala-ala Islam. Terus? Tapi karena ada tujuan tertentu dan juga tidak ada sambung menyambungnya. Itu yang berdampak buruknya. Oh, jadi begitu ternyata. Lah ngomong-ngomong, sosok yang memberikan wirid tadi dikenal sebagai Ahlul Bait, apakah sosok itu asli Ahlul Bait atau hanya tipuan atau kayak mana? Yang bisa kamu ceritakan? Orang itu yang dulunya pernah saya ikuti juga. Pengen dari keinginan dalam hatinya itu. Terus? Ingin sebuah ada pengikut. Mengikuti dia. Terus? Supaya ada yang menyanjungnya. Dihormatin. Didamba-dambakan. Itu. Terus? Jadi begitu. Celah kami itu sangat kuat sekali.
Ya, 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 ya. Dan ini fakta pemirsa, kami bukan bermaksud menghinakan siapapun dan menjelekkan siapapun. Ini fakta. Kamu ini sebuah hina itu juga permintaan. tidak apa-apa. Loh, saya tidak bermaksud menghina siapapun di sini. Ujung-ujungnya Mm-mm. kamu yang kena dampaknya, Oh bukan begitu? saya. Oh, saya tidak menghina siapapun, tidak merendahkan siapapun. Namun saya melihat fakta ini. Ini diberikan oleh netizen kepada kami. Dan itu nyata, dialami di dalam perjalanan kisah hidupnya. Banyak ceritanya. Jadi saya tidak menduga-duga, kan begitu? Jelas ya? Lalu begini, yang akan saya tanyakan kepada kamu. Dari sosok yang kamu ikuti sekarang ini, pernah diterawang oleh manusia tertentu yang memiliki kelebihan tertentu atau dikenal sebagai indigo. Saat dia mengikuti daripada sosok Ahlul Bait dan menjalankan daripada wirid-wiridnya, malah dia mendapatkan kodam berupa wujud siluman ataupun wujud-wujud lain. Benarkah seperti itu? Itu benar, ada kebenarannya. Golongan siluman dan jin fasik itu adalah anak buah saya. Dan orang indigo itu tidak bisa menembus golongan kami. Oh, Hanya jin fasik dan siluman saja. di lapisan luar saja begitu. Iya. Loh, kalau manusia mohon maaf, kalau manusia itu alim dan juga mohon maaf juga memiliki pengikut, seharusnya kodam yang menitis kepada manusia mengikutinya bukankah golongan malaikat? Tidak semuanya. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Tergantung dia itu mempunyai takwaannya seperti apa terhadap Tuhannya. Bukankah Itu dia yang paling bertakwa kepada Allah? Tapi di lubuk hatinya itu ada cuil itu yang Apa? saya ucapkan tadi. Keinginan supaya dianggap oleh Seperti manusia orang lain. itu. Supaya disanjung, dibangga-banggakan oleh pengikut-pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah menjadi celahnya dari situ. Oke. Tapi tidak akan bisa membedakan seperti apa orang alim itu. Oh. Karena di dalam jasadnya itu dilapisi berubah jubah putih dan bagian apa ini. Ya, sebuah mungkin kiswah penutup kepala yang berwarna putih gitu loh. Dan dari situ orang-orang itu akan percaya kalau orang ini orang baik dan akan menunjukkan kebenaran itu yang diikuti selama ini. Tapi itu sebaliknya akan membuat seorang itu semakin di dalam jasadnya itu hancur poranda dalam kehidupan. Astagfirullah Rabbi. Dan sosok yang kamu ikuti damping dahulu kala yang dianggap manusia putih tadi, apakah dia tahu bahwa yang mendampingi itu golongan seperti kamu? Tidak mengetahuinya. Loh, kok bisa begitu? Dia tidak bisa menembus ke dimensi kami. Hanya yang diamalkan dari turun-menurun dari gurunya dulu. Itu dianggap baik. Selama ini dia dipelajari itu. Entah dia dari pondoknya dulu. Di sana ya bangga-banggakan keilmuannya itu. Iya, terus? Oh, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketidaktahuan dari seorang manusia tadi akhirnya merambah dampak buruknya diberikan malahan kepada para pengikut-pengikutnya. Dan dia sudah mempunyai banyak pengikut di Nusantara ini. Na'udzubillahi min dzalik. Belahan jiwa manapun. Oh, ya. Lalu sedikit saya ingin menanyakan. Lalu di dunia sekarang ini kan banyak fenomena manusia cenderung fanatisme mencintai sosok tertentu, di mana sosok itu mungkin dianggap sebagai sosok yang putih, sosok yang mungkin alim, dan juga sosok yang mungkin dibanggakan, kan begitu? Karena keilmuan atau ilmunya sudah sangat dalam. Iya. Apakah ada juga? Sebentar, saya tak lanjutkan dulu tuh berbicaranya. Apakah dari fenomena ini dari golongan kamu juga ikut berperan? Perang masuk ke dalam jasad-jasad manusia itu. Terus? Kalau ada seolah ada pengajian
atau apa itu yang kumpul rame-rame. Terus? Golongan kami itu menyusup. Jangan berbohong loh kamu. Saya tidak berbohong. Ingat udah resikonya kalau kamu berbohong. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Nyata anak tubuh saya tidak kenapa-napa. Dan itu yang berbicara kamu loh, bukan saya loh pemirsa. Oke, jelas loh. Jadi begitu ternyata kamu menyusup lewat jasad-jasad manusia, di mana banyak fenomena sekarang manusia sangat cenderung fanatik mencintai sosok-sosok tertentu begitu. Ada sebuah acara besar seolah-olah berkibarkan membaca bacaan sholawat itu. Terus tapi yang dia dapatkan malah golongan kami semua. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan berbohong kamu loh. Tahu loh resikonya? Tidak. Nah terus, bagaimana cara manusia yang awam bisa mencari sosok manusia yang benar-benar bisa diikuti dari setiap apa yang dia kerjakan, mungkin dari sebuah amalan atau perilakunya, itu sosok-sosok yang seperti apa? Adakah di dunia ini sosok-sosok yang mungkin daripada asli ahlul bait dan memang mendapat tugas tertentu dan bisa diikuti oleh manusia lain yang awam? Ada. Tapi tidak semudah itu untuk menjumpainya. Oh, jadi begitu. Hanya orang yang diberikan kepahaman sama Tuhannya. Itu yang bisa merasakannya. Iya. Tapi golongan kami tidak tinggal diam. Kok bisa begitu? Karena golongan kami tugasnya untuk menjerumuskan manusia-manusia. Oh iya. Ke dalam dekapan saya. Oke, saya juga ingat seperti apa yang dulu dikisahkan oleh golongan alim manusia, di mana Azazil dan seluruh anak keturunannya memohon izin kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam sampai yaumil qiyamah nanti begitu. Ya, itu kamu mengetahuinya. Sedikit saja mungkin yang saya ketahui. Lalu yang mungkin kan saya tanyakan, di mana sosok yang kamu dampingi sekarang ini sebagai manusia, bukan dia malah memiliki tanggung jawab kepada keluarganya, kan, tapi malah dia melalaikan, bahkan cenderung dia meninggalkan keluarganya begitu saja. Apakah itu semua pengaruh dari golongan kamu atau tidak? Itu semua karena ulah kami. Buat apa nafkahi seorang istri? Tidak penting. Yang terpenting kamu mendambakan seorang yang kamu ikuti selama ini. Itu akan berpengaruh besar terhadap diri kamu. Astagfirullah. Tidak usah urusin yang lain. Urusin saja diri kamu. Dan dari situ warga itu akan terpecah belah. Dan akan ada perceraian. Dan dari situ golongan kami sangat senang sekali kalau ada dalam keluarga itu cekcok. Oh, terus itu bertambah golongan kami. Ya, saya mulai paham alurnya. Dimana ternyata tidak jaminan manusia mengikuti seorang manusia dianggap manusia memiliki kedudukan tertentu di mata manusia, itu ternyata nggak menjamin, dan bahkan dari kodamnya pun ternyata golongan kamu dan akhirnya membuat masalah dalam keluarganya atau dalam dirinya sebagai manusia. Karena dia terfokuskan sama yang dibaca wirid-wirid itu. Fokus untuk mencapai sebuah tujuan yang dia inginkan selama ini. Oh, dari situ dia melalaikan seorang istrinya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kalau manusia sudah sampai di titik seperti itu, bisakah mereka mungkin kembali sembuh ataupun normal lagi dalam kehidupannya sebagai manusia? Ya tidak semudah itu. Loh, untuk menggalikan seperti sedia kala. Karena dia sudah terlampaui mempercayai kalau selama ini yang dia berjalan ini adalah perjalanan yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dia sudah mengikuti
sosok itu. Lalu caranya supaya dia kembali tersadar ke relnya sebagai manusia lagi dan normal lagi ya, itu kayak apa? Dia harus kembalinya, mungkin dia harus mendapatkan suatu petuah-petuah tertentu kah, atau harus mendapatkan daripada sebuah nasihat-nasihat tertentu, atau kayak mana? Bisa saja dia kembali kalau ada cuil dia yang masuk dalam malaikat itu. Subhanallah. Kalau terus dengan izin Allah dia akan sadar. Tapi ada tapinya. Tidak semudah itu. Ketika itu saya menutupi lagi. Na'udzubillah. Dan kalau boleh saya tahu, lapisan dari pasukan kamu dan kamu saat menguasai jasad sekarang ini yang kamu ikuti, itu sudah berapa lapis? 1 lapis kah, 2 lapis kah, seperti kue, atau tidak perlu kamu mengetahuinya. Mengapa? Karena dalam dirinya itu banyak lapis-lapisannya. Dan mereka yang mohon maaf tidak mengetahui hal itu kan ya, kami juga mungkin sebagai manusia untuk saling mendoakan kan begitu toh. Apakah dari orang-orang seperti itu kelak mereka juga akan mungkin lebih jauh lagi yang dia lakukan selama ini? Manusia itu bebas dengan pilihannya, tapi dia juga harus menanggung resiko. Itu. Jadi manusia itu bebas menjalankan pilihannya masing-masing. Jika pilihan baik, maksudnya kemudian hari dia akan mendapatkan kebaikan gitu. Iya. Seperti halnya sebuah istilah, apa yang dia tanam sebagai manusia pasti akan dia tuai begitu. Iya. Jika ditanam kebaikan akan mendapatlah kebaikan, jika keburukan maka didapatlah keburukan begitu. Ya seperti itu. Namun dikatakan oleh manusia lain yang ditanam manusia ini itu sebuah kebaikan semuanya loh. Dia sudah melewati berapa langit kalau dia sudah menjalankan itu. Saya juga tidak tahu melewati berapa langit. Apa memiliki kedudukan langit juga sosok ini? Tidak. Loh, yang diikuti dulu kala dari kamu, yang didampingi dari dulu kala seorang manusia pilihan tadi itu memiliki juga kedudukan? Tidak mempunyai. Alhamdulillah. Jangan berbohong kamu. Buat apa di sini? Lalu fase selanjutnya, sebagai makhluk gaib, kamu akan melakukan perbuatan seperti apa untuk manusia itu? Entah membuat dia semakin bangga, atau semakin jauh dari keluarganya, dari kewajibannya, atau malah mungkin dia akan kembali mendapatkan hidayah, atau kayak apa sih fase selanjutnya? Saya dari golongan kami yang akan kamu kerjakan saja akan memberikan sebuah kenikmatan di dunia ini. Terus membuat orang itu semakin nikmat. Dan akhirnya malah lupa. Seolah-olah itu adalah pemberian dari Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Tapi semua itu dari doa-doanya itu, golongan kami bisa mewujudkan semua itu. Mudah bagi saya untuk mewujudkan dari doa-doa manusia itu yang tidak ada power sama sekali. Astagfirullahaladzim. Lalu berapa manusia nanti yang mungkin bisa selamat kalau menurut pemikiran akal manusia, dan mungkin semua itu kan sudah menjadi takdir dan kehendak Allah secara utuh. Namun kalau dipakai akal manusia, berapa manusia yang selamat daripada dekapan kamu? Entah melalui tangan-tangan manusia yang langsung hitam, atau manusia mungkin dianggap manusia sebagai manusia putih. Manusia pilihan yang akan selamat. Tapi bagi orang-orang lain yang tidak mengetahui itu akan terjerumus. Oh, jadi begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Sekarang kamu udah sampai sini.
apakah memutuskan ikatan rantai perjanjianmu dengan jasad yang kamu ikuti sekarang itu bisa dengan mudah seperti yang mungkin dipahami akal manusia awam? Tidak semudah itu. Loh, karena apa? Karena dia sudah menjalankan sendiri. Dia sudah menikmati hasilnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semisal kamu minta bantuan, memutuskan, itu hanya berapa lapis. Kalau orang itu tidak mau bertobat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ternyata begitu. Oke, saya mulai paham ternyata. Ya. Nah, yang terpenting, manusia itu mengakui kesalahannya, bukan kebenarannya. Oke, sekarang kamu kan udah sampai sini. Seluruh pasukanmu dalam jasad ini, dari semua hasil wirid-wiridnya tersambung dengan sosok manusia yang dianggap sebagai manusia pilihan, atau dikatakan sebagai manusia sebagai ahlul. Saya mohon semua kotem-kotemnya langkah masuk. Tidak apa-apa. Dan seluruhnya yang kamu ambil itu seluruh ruh masuk, keluarkan semuanya. Ini hanya sebagian. Ya. Tidak akan semuanya. Keluarkan semuanya. Dan efek sambungannya terputus dari iblis sendiri. Tidak bersama pun kembali. Karena golongan kamu. Silakan. Oh begitu, menyatu malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi datang membawa rantai. Datang membawa rantai asli. Sallallahu alaihi Muhammad di rantai iblis ini dan seluruh kroni-kroni dan pasukan-pasukannya. Kotoran-kotoran dan racun-racunnya dan efek-efeknya. Kamu licik sekali. Sebelum kita berpisah, saya mau tanya satu hal. Mereka di mata manusia dikenal sebagai seorang pendakwah yang memperjuangkan daripada sebuah ajaran Islam. Oh malah begitu ternyata. Karena dia mempunyai tujuan. Itulah yang menyebabkan dia semakin tersesat begitu. Kalau dia menegakkan agama Islam, kenapa kalau dia disakitin hatinya, dia marah, membakang orang itu, ingin mengajarnya. Kalau dari situ, kalau dia menegakkan kebenaran, dia akan menghadapi ujian-ujian seperti itu. Oh, jadi begitu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Sekarang sudah dilempar semua dan efek-efeknya. Kembali menyerang otomatis meleleh dengan dibenteng di bateri. Salam. Efek-efeknya mau yang timbul media dan doakan semua. Efek-efeknya mau. Sehat mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, sedikit itulah adanya sebuah kisah fakta nyata. Dan ini bukan mereka-reka atau bahkan hanya dongeng belaka, ini nyata asli. Sebuah request dari seorang netizen, seorang istrinya, di mana istrinya lah yang saat ini ditinggalkan daripada sosok yang sangat terlalu fanatik, mencintai sosok yang sangat dianggap alim di mata manusia. Dan begitulah dampaknya, bahwa jika kita sebagai manusia tidak memiliki daripada sebuah iman yang kuat, maka dari tipu daya celah iblis pun, di mana manusia-manusia kita anggap sebagai manusia tertentulah, itu pun bisa nantinya akan tersesat begitu. Dan bagi kami maupun para pemirsa, lebih berhati-hati dan waspada perihal menghadapi banyaknya fenomena-fenomena seperti ini, sehingga dari kita pun semoga saja kelak terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
selalu kami sampaikan kepada diri kami maupun para pemirsa, perbaiki diri dan juga bersihkan diri jasmani maupun rohani, dan semoga saja mendapat dampak baik kepada diri kita masing-masing begitu. Dan dari konten ini, sebagai manusia kami tidak bermaksud menghinakan, melecehkan pihak siapapun, tetapi itu fakta yang terjadi dari netizen dan kita olah melalui daripada konten. Dari sisi gaibnya itu seperti itu. Dan jika banyak kekurangan dari kami, itu karena kebodohan dan kesalahan kami. Kami sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.